Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari UTS Manajemen Operasi kedua yang telah diberikan dari dosen saya. Perkenalkan dulu, untuk saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM saya 19 104 1898. Saya kelas Manajemen A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SMM. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Shikoku yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diperdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, dan membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Adonan Paijo 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Sedangkan Paijah adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti adonan 50, 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Pertanyaannya, tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas yang telah saya jelaskan tadi soalnya menggunakan metode Hungarian. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperolehkan hasil. Nah, langkah yang kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata kolom 4 dan kolom 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan. Untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama dengan langkah ini, maka diperolehkan. Nah, langkah yang ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dalam jumlah barisnya. Misalnya, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Nah, perhatikan dari matriks di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris ketiga dan keempat, baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris namun mereka dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah yang keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0, seperti diperlihatkan pada tabel. Nah, langkah yang kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis pada nilai yang paling kecil atau dari tabel di atas adalah nilai 10, kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lainnya yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambahkan nilai-nilai yang terkena garis ganda dengan langkah ini. Maka diperolehkan langkah ke-6, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercerminkan dengan jumlah baris atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 atau sejumlah karyawan yang akan ditugaskan. Yang berdasarkan di baris dan di kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Nah, kesimpulannya, Paijo dilokasikan pada tugas memotong sama dengan 60, Paijah dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas pengemasan. Jadi totalnya
215, maka pengalokasian optimal pengerjaan terhadap 4 karyawan tersebut 215 dikalikan 1000 sama dengan 215.000 per hari. Jadi, total yang mereka dapat hasil pekerjaan mereka per hari itu adalah 215.000 per hari. Nah, studi kasus kedua, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produk. Penempatan salesman tersebut didasarkan oleh perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman yang diperkirakan di setiap daerah pemasaran berdasarkan presentasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel, tertentu penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan diperoleh dengan maksimal. Penyelesaiannya, tujuan yang diinginkan dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehkan keuntungan yang maksimal sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dalam menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1, 1100, baris kedua 1100, baris ketiga 1.050 rupiah, baris ke-5, keempat 1.150. Hal ini bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dengan 1.100, baris kedua dikurangkan dengan 1.100, baris ketiga dikurangkan dengan 1.050, dan baris keempat dikurangkan dengan 1.150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya diperiksakan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel kedua terlihat bahwa kolom kedua belum mempunyai nilai 0 sehingga perlu tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut yaitu 1000. Setiap nilai pada kolom kedua dikurangkan dengan 100 sehingga diperolehkan hasil seperti pada tabel ketiga. Nah, langkah ketiga, sekarang lihat apakah ada 4 nol pada tabel ketiga, di mana keempat-empatnya berada pada garis dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel ketiga dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentukan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah dari 01 yaitu baris 1 dan baris 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman keempat ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.100 ditambah 1.000 ditambah 1.050 ditambah 1.150 sama dengan 4.300. Soal teori. Yang pertama, pengertian peramalan. Peramalan dalam bahasa Inggrisnya yaitu forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis peramalan. Jawabannya, peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan, misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan kegiatan lead bank. Peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3-18 bulan, misalnya peramalan untuk merancangkan perjualan, perancangan produksi, dan perancangan tenaga kerja tetap. Peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungannya dengan merencanakan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Soal yang ketiga, mengapa strategik peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Jawabannya, peramalan sangat urgen dikerjakan oleh pengusaha guna menjalankan seluruh perencanaan di dalam perusahaannya.
Hasil dari peramalan penjualan lebih adalah pernyataan atau evaluasi yang dikuantifasir terhadap situasi masa depan tentang penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial guna jasa masa-masa tertentu. Meskipun demikian, hasil estimasi yang digunakan mungkin saja tidak sama dalam rencana. Yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan digunakan. Terdapat dua pendekatan untuk melakukan peramalan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan kuantitatif adalah metode subjektif atau intuitif. Metode ini didasarkan pada informasi kuantitatif. Dasar informasi ini diprediksikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Keakuratan dan metode ini sangat subjektif atau materi statistika UGM. Yang kelima, pertanyaan yang kelima, jelaskan 8 tahapan dalam melakukan peramalan. Tahapan untuk mengerjakan suatu peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisa data. Yang kelima, administrasi dari model sementara. Yang keenam, evaluasi model dan merevisi model. Yang ketujuh, penyajian ramalan sementara untuk manajemen. Yang ke-8, ada pembuatan revisi final. Nah, sekian dari jawaban UTS saya dari mata kuliah manajemen operasi. Atas kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih.